Kecuali pakai 3 device, device yang satu khusus live kan, duanya khusus satu bicara, satu khusus data, kayak gitu. Oke, siap Ustadz. Ini sisa waktu, jadi mau biarkan saja. Oke, lanjut Bro Det. Atau langsung ke tanggapan Ustadz Naja. Monggo Ustadz Yusuf. Tafadhol. Antum mau duluan kah? Noise ya masih? Bukan noise itu dari saya. Hujan Cup, nggak apa-apa hujan. Hujan kah? Iya hujan. Iya, di tempat saya hujan Ustadz. Nanti saya matikan mic-nya. Baik. Siapa duluan Ustadz? Jenengan, monggo. Tafadhol. Baik. Saya lupa tadi pertanyaannya Mas Sonik itu apa? Oh ya. Tadi saya menjawab yang saya ingat ya dari pertanyaan tadi di dalam Quran surah At-Taubah tadi. Oke. Di situ dikatakan katanya Allah tidak tahu di dalam Quran surah At-Taubah ayat 16 itu kan. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Tetapi hal itu adalah penegasan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya bahwa kita ini tidak tahu gitu. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Banyak ayat yang seperti itu bukan hanya di Quran surah At-Taubah, tetapi juga ada di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Nah, contohnya kayak gini di Al-Mu'minun itu. Maka apakah kamu mengira? Di sini persangkaan manusia yang tidak tahu, dia menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya, padahal Allah Maha tahu. Artinya ayat-ayat tersebut yang seperti At-Taubah maupun Al-Mu'minun maupun yang di lainnya di Al-Maidah tentang Nabi Isa yang dipersaksikan kepada para penyembahnya, bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi Allah sedang menyindir kita bahwa kitanya yang tidak tahu apa-apa gitu. Nah, jadi seperti itu. Untuk apa lagi ya? Pertanyaan apa lagi? Ustadz Wafi, saya lupa pertanyaannya. Iya, yang punya Mas Sonik saya lupa pertanyaannya. Ya, Bro Sonik diulang pertanyaannya, Bro. Silakan. Kalau saya bertanyanya, waktu Muhammad promo ala SWT, tukang sihir Mekah tahu nggak? Kalau tahu kan diuji. Saya bertanya dua, zaman ke situ Muhammad sama Aisyah itu kuatan siapa sama bocil itu? Yang kebalauan sih, yang kuatan siapa lah yang nggak kena sihir gitu loh, sama bocil. Nah, itu kan mengenai kekuasaan Allah SWT. Itu aja sih. Silakan. Udah dipahami? Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, silakan. Saya urut dulu ya dari pertanyaannya Mas Jeki Sembiring. Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama ya, sudah sering ditanyakan. Kalau kita melihat redaksi dalam ayatnya itu jelas sesuai yang disampaikan Ustadz Yusuf. Ada kalimat am hasibtum. Jadi itu adalah persangkaan orang lain ya. Apakah kalian mengira begitu? Apalagi kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir itu lebih jelas lagi. Di tafsir Ibnu Katsir justru dijelaskan dengan tegas walhasil annahu ta'ala lamma syara'al jihad li ibadi. Jadi ketika Allah mensyariatkan jihad bagi hamba-hambanya, baina anna lahu fihi hikmah wa huwa ikhtibaru abidihi. Jadi ada hikmah yang terkandung di dalamnya dan itu adalah ujian bagi hambanya. Man yuti'uhu mimman yu'sihi. Siapa yang nanti taat kepada Allah dan siapa nanti yang akan bermaksiat kepada Allah. Wa huwa ta'ala, dan Allah ini al-alim, zat yang maha tahu, bima kana, kepada segala sesuatu. Wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi. Gitu. Wa ma lam yakun, dan sesuatu yang belum pernah terjadi Allah juga tahu. Seperti itu. Itu tambah jelas. Nah, untuk pertanyaannya Bro Sonik, masalah sihir ya. Sihir begini, jadi ketika jenengan berasumsi Nabi Muhammad seorang nabi harus terjaga dari sihir, itu asumsi yang salah, begitu. Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Beliau itu mengatakan,
innama ana basyarum mithlukum. Nabi Muhammad sama seperti kita, manusia biasa. Yuha ilayyah. Beliau mendapatkan wahyu. Nah, begitu. Apakah beliau pernah kena sihir? Ya, memang. Tetapi Allah langsung menurunkan surah Al-Falaq kan? Langsung sembuh itu, langsung hancur tukang sihirnya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa hikmah yang ada di balik terjadinya sihir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira Rasulullah ini seperti Tuhan gitu. Jadi nggak kebal atas segala sesuatu itu, nggak seperti itu. Monggo Ustaz Yusuf ditambahi. Ustaz Yusuf lagi kehujanan di rumahnya, Halo? jadi permisi keluar tadi. Oh, Iya, barusan di typing beliau berkata permisi sebentar untuk keluar. lanjut aja Bro Wafi. Oke, ada berapa menit waktunya? Masih Waktunya masih banyak Ustaz. masih 1 menit Oke. lebih ya. Nah, 1 menit lebih lagi. Jadi perspektif teman-teman ya yang menyangka bahwa Nabi Muhammad ini terjaga dari mara bahaya begini dan begitu, itu salah begitu. Nabi Muhammad itu sebagaimana orang biasa. Makanya ketika beliau berdakwah, beliau diejek, kemudian dilempari batu sampai kening beliau berdarah. Itu adalah perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Hilang suaranya, Bro. Hilang Ustadz suaranya. Kamu para Ustaz Najah. Putus. Suara antum putus-putus. sip sudah ada. Ya wes. Halo, iya putus-putus. Tadi hilang suaranya Ustaz. Ya Ini udah, udah ada, ini udah ada. Ucup teruskan kalau Ucup udah siap. Cek. Ya. Ustaz Najah. Cek. Lanjut Ustaz. Dari Sub, lanjut. Baik. Ucup Baik. teruskan. Jadi gini, Ustadz Wafi kan lagi putus-putus. Saya mungkin menyampaikan Halo, sedikit cek. gitu ya. Masih ada Ya, suaranya? Ada Ustadz. Tafadhol, silahkan. Ustaz Najah, mic-nya itu di mute. Ya udah, saya lanjutkan. Allah, Langsung lanjut aja Ustaz Sub. saya lanjutkan ya. Baik, gini. Ini Host sudah gak usah dibuka sama ikut-ikutan. Saya kick juga ini hostnya. Ini. Lanjut Ucup. Oke, lanjut Ustaz gini. Yusuf. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam berdakwah ada perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti dari ancaman Gauras bin Haris itu salah satunya ketika pedang sedang dihunuskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Gauras sedang mengancam Rasulullah, tapi tiba-tiba dengan izin Allah pedang itu terjatuh. Nah, itu salah satu perlindungan Allah kepada nabinya. Tetapi jangan antum kira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu dilindungi seperti itu. Dia manusia biasa seperti yang disampaikan oleh Ustadz Wafi tadi. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan Oke, Rasulullah waktunya Shallallahu selesai, Alaihi Ustadz. Wasallam baik. Gitu. Tinggal sedikit ya tadi. Ya kasih Iya. bonus, Bro. Oke. Lanjut. Sampai titik ya Ustaz. Ya, Oke, lanjut. saya nanggapin aja Oh ya. Oh, Nanggapin. langsung nanggapin. Oke. atau gimana? Ya. Ya, Boleh. saya nanggapinnya begini. 3 Saya menit ya. perbandingannya ke nabi yang kalian ambil dari Yahudi, Musa. Musa nggak ada alasan tuh, orang. Dia orang lah, dia inilah, dia itulah, inilah, itulah. Nggak ada alasan tuh, nggak cengeng gitu. Yang kan perlindungan SWT-nya berguna apa enggak? Kan gitu. Ini kan masalah kuasa. Bukan alasan perlindungan. Musa nggak cengeng ada perlindungan itu. Gitu. Jadi kalau mau compare itu ke manusia, sekeliling umat juga manusia, bukannya dewa. Begitu. Kalau setan pasti cari yang lemah, bukan cari yang kuat. Gitu. Kalau alasannya orang, semuanya juga orang di situ. Oke? Ya itu aja sih. Jadi selamat berpikir Indonesia.
Ya, lanjut Pak Bro Jeki. Oke, Project. Bro Jeki. Monitor Bro Jeki. Monitor. Ya, monggo Oke, brother. menanggapi. Menanggapi ayat yang tadi ya. Kalau ayat yang Bang Yusuf PI tadi compare, itu memang ada ungkapan apakah kamu mengira, ya, apakah kamu menduga. Nah, itu ada gitu. Nah, kata-kata itu. Tapi di ayat ini ya, di ayat ini nanti mungkin teman-teman boleh baca di situ, padahal Allah belum mengetahui, begitu loh. Jadi itu tidak ada apakah kamu mengira gitu ya, dalam pengertian apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja. Nah, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di situ dikatakan bahwa padahal Allah yang belum mengetahui. Nah, seperti itu. Tapi tadi sudah dijelaskan, cuman ayatnya itu tadi ya memang seperti itu bunyinya. Padahal Allah belum mengetahui. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau nanti masih berlanjut kuasa, nanti saya lebih fokus kepada keselamatan. Itu aja. Silakan. Oke. Waktu masih ada 1 menit lagi mau dipakai. Bro Sonic. Saya cukup. Bang Sonik gimana? Tinggal masih yuk tinggal Masih ada 7 detik. Masih ada ini. Kan Oke. 1 menit lagi. Oh, masih ada 1. Ya udah, kalau saya menambahkan gini. Sebentar. Ya, oke. Saya menambahkan gini. Jadi janjinya Allah Israel itu terbukti, nggak pakai alasan dia manusia lah beginilah. Ya dia udah turunin satu nabi Musa. Dia udah tahu di situ udah ada apaan. Bisa turunin makanan dari langit. Bisa kirim tulah. Jadi Tuhan, kalau Tuhan itu nggak cengeng dan nggak banyak alasan. Kalau yang banyak alasan itu udah pasti tipu-tipu gitu. Kalau Tuhan dia yang udah berfirman, dia harusnya udah memegang firman dia sendiri gitu loh. Kayak di An-Nahl 99 yang setan tidak ada berpengaruh kepada orang yang bertawakal dan beriman. Nah di situ kan udah jelas gitu loh. Kalau Allah Israel yang ngomong, nggak mungkin nabi utusannya kesurupan dipermalukan di depan umat-umatnya sendiri. Nggak mungkin. Apalagi di depan musuhnya, nggak mungkin. Musa aja dipermalukan di depan musuhnya, enggak. Musa bahkan diangkat menjadi Tuhan sebagai Tuhannya Firaun. Waktunya selesai, bro. Gitu loh. Oke. Ustadz Naja, Ustadz Yusuf mau menanggapi. Oke. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustadz Yusuf ya, 3 menit ya. Iya. Sepertinya isi pembicaraan Bang Sonik ini hanya framing ya. Tipu-tipu lah begini, gak ilmiah lah. Mending Mas Jeki Sembiring lah begitu. Karena dunia diskusi ini tidak akan ilmiah, tidak akan baik ketika selalu Tunggu. Jangan ngomong begitu. Yang melakukan tipu daya pertama kali ada di mana? Ini waktu saya ya, tidak usah sebentar, dengar. Bang Sonik. Anda mengomong Ini tipu waktu daya. saya, Anda tadi Gantian, bro. framing, saya tidak motong-motong loh. Gantian, Anda bro. tadi bicara apapun saya tidak motong. Ini waktu waktu saya, Ustadz Naja, gitu. Bro Sonic. Nanti mungkin nanti Ya. kalau mau baku hantam ya. Iya. Kok malah kepanasan Roh Kudusnya, Bro? Katanya punya Roh Kudus, gimana sih, Bro? Udah silakan lah lanjut bro. Oke. Ustadz Naja. Iya. Jadi apapun yang saya ucapkan, ya enggak usah kepanasan lah. Roh Kudusnya bawa semua gitu loh, biar gak kepanasan. Karena saya belum framing ini loh. Anda dari tadi mengatakan tipu-tipu begini, saya diam, santai gitu loh. Karena diskusi itu fokus kepada dalil, bukan fokus kepada cacian atau apalah gitu. Jadi kalau pertanyaan Mas Bro Sonic ini gak ilmiah sama sekali, gak ada yang mau saya tanggapi gitu loh. Karena isinya framing semua. Gak akademik gitu loh. Nanti belajar dulu lah ke Bro Malikil biar akademik, Bro. Kemudian Mas Jeki itu kan lafadznya 1 ayat, Mas Jeki. Lafadznya itu 1 ayat. Nah, 1 ayat itu diawali dengan kalimat am hasibatum. Kan sudah saya jelaskan. Apakah kamu mengira itu? Apakah kamu mengira itu jatuhnya komanya itu sampai sini, Mas Jeki?
Am hasibtum an tutsraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillah wala rasulih walal mu'minina walijah. Sana. Itu ada komanya kalau di Arabnya itu. Lalu ada kalimat wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui sedalam-dalamnya. Khabirun itu maknanya mengetahui sedalam-dalamnya. Sampai penelitiannya apapun itu Allah tahu. Bima ta'malun terhadap apa yang kamu ketahui. Nah, seolah-olah bertentangan nanti kalau tidak dipahami am hasibatum ya. Apakah kamu mengira nanti dikira Allah juga tidak tahu. Akan bertentangan kepada ayat selanjutnya, yaitu setelah walijah. Setelah kata-kata walijah di sana sangat jelas wallahu khabirum bima ta'malun. Allah zat yang maha mengetahui sedalam-dalamnya begitu. Nah, gitu Mas Bro. Nanti kalau Mas Jeki mau fokus kepada konsep keselamatan enggak apa-apa. Itu juga berkaitan dengan kuasa Tuhan nantinya. Monggo Ustaz Yusuf dilanjut 1 menit. Iya, sebenarnya saya mau menyampaikan itu juga tadi, mau dihabiskan ayatnya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa Quran surah At-Taubah ini sebenarnya bukan Allah yang tidak tahu, tetapi malah menegaskan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Mungkin cukup itu Ustaz Taufik. Dia udah paham itu kalau dibaca satu ayat wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi seperti itu. Am hasibatum itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena kita udah tahu jawabannya bahwa Allah Maha mengetahui. Jadi Waktunya seperti selesai itu. Ustadz. Oke. Ya, Bro, kawan-kawan. saya mau nanggapin boleh bro? Ya boleh. Kawan-kawan gini ya. Kita Demikian, fokus. nih Ya. bertanya sudah. Iya. Kita iya. bertanya. Enggak, soalnya begini, dia memframing saya mengenai tipu-tipu. Ini di surat ini- Ali Imran ayat 54. Bentar, ini kan sesi Muslim sebentar. lagi nanya ya. Iya, tunggu. Soalnya Iya. ente memframing Sepertinya saya Sonic tipu-tipu. ini tidak biasa diskusi akademik ini, cuma main Enggak, tawuran aja sekarang biasanya. saya mungkin membaca ya. Quran Anda, kenapa Anda kepanasan? Pak, Kenapa jangan Anda tawuran, Pak. Perasaan tadi Ini Anda yang kepanasan, yang Iya, motong-motong sekarang karena kalimat saya mau saya. bacain Quran Anda, kenapa Anda kepanasan? Ini Kamu ini biasanya surat Ali hanya Imran diskusi ayat tawuran 54. bro ya, tidak pernah Dan akademik bro. mereka Ya. membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya. tipu daya lagi. Nah, Nantilah sekarang itu yang tipu- sesuai yang di sesuai sini tipu gilirannya daya lah, siapa? sesuai gilirannya. Sesuai Ah, gilirannya lah. Gini Nggak Kak, usah potong-potong gini Kak di Rumbang begitu. Herdi. Halo, Bang Herdi, halo. ini sesi Iya. pertanyaan Muslim, Udah tenang bukan bro, dia tenang. menanggapi. Gimana sih? Udah Aduh, Cu. Bang Udah. Herdi, seperti Udah. Sonic ini jangan dibawa ke akademik kayak gini lah, agak pantas ini. Oke, silakan. Lanjut. Bro Det. Waktu. Oke. Silakan. Waktu 2 menit untuk sesi bertanya kembali. Pihak Islam duluan atau Kristen? Loh. Ini kawan-kawan muslim Ini yang bertanya. Muslim yang bertanya. Oke, lanjut ke Ustadz. Siapa dulu Ustaz? Antum duluan. Nanti saya akan tanyakan hal itu yang tadi. Oke. Saya ingin bertanya begini. Kan Yesus itu separuh Tuhan, separuh manusia ya. Padahal ayatnya itu firman telah menjadi daging. Berarti telah menjadi manusia. Dan manusianya mati. Berarti firman itu pernah mati berarti. Kan sudah menjadi daging. Dan dagingnya itu ternyata mati. Berarti firman sudah mati ya. Sudah pernah mati maksudnya. Tidak kekal berarti. Itu pertanyaan saya. Dan mohon penjelasan dalil ya, pakai dalil ya. Gitu. Oke. Tadi itu. Satu lagi. Baik, Cup. itu ditangkap gitu ya. Ah, ini pertanyaan itu kedua. waktunya masih ada. Pertanyaan kedua didengarkan. Saya menanyakan kayak gini. Anda membawa kitab Yahudi. Baik, saya tanyakan kitab Yahudi kepada Anda. Di 2 Tawarik 21 nomor 20. Di situ tentang Raja Yoram. Yang mana Raja Yoram itu berumur 32 tahun. Plus 8 tahun dia memerintah. Artinya dia meninggal di umur 40 tahun. Setelah itu dia digantikan oleh Ahasia anaknya. Yang mana Ahasia ini ketika menjadi raja umurnya sudah 42 tahun. Di sini berarti lebih tua umur anaknya daripada bapaknya.
pertanyaan saya, di mana kuasa Tuhan menciptakan makhluknya, menciptakan manusia, anak lebih tua daripada orang tuanya? Gimana cara penciptaannya? Masa saya punya anak, anak saya lebih tua? Gimana Tuhan Anda menciptakan seperti itu? Silahkan dijawab. Mantap. Oke. Ini waktunya masih ada Ustadz, lebih kurang 1 menit setengah lagi, 1 menit 30 detik. Gimana? Mau dihibahkan Antum atau silakan Ustadz Topi dipertegas Oke, mungkin. kita lanjut ya. Gini, Bro Saya Naja, lanjut. atau mungkin jelaskan apa yang tadi Bro Sonic lebih dipertajam. Mungkin Bro Sonic belum nangkap. Silakan. Iya, jadi pertanyaan saya itu kan sudah jelas firman telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Nah, daging manusia itu ternyata pernah mati gitu loh. Pernah mati. 3 hari kan kalau yang jenengan yakini. Nah, apakah saya bisa mengatakan firman itu pernah mati lalu hidup lagi? Begitu. Katanya firman itu kekal. Karena ayatnya sudah jelas, firman itu jadi daging dan daging manusianya itu pernah mati selama 3 hari gitu. Sekian. Oke. Udah Bro. Sudah kan 2 menit. Waktunya masih Iya, ada. Udah Oke, 2 menit. selesai. Oke, udah 2 selesai. menit. Ya. Menjawab udah sekarang 5 menit. Silakan Bro Sonic, Bro Jeki, monggo silakan. Oke, Ya. begini. Saya kira pertanyaan Ustadz siapa nih Yusuf itu tidak masuk konteks ya mengenai kemahakuasaan. Saya pikir itu terlalu jauh sekali kita mau bahas ke sana. Karena nanti jatuhnya Kritik kepada teks. kita membahas. Kritik Halo? teks. Nah, jatuhnya. Iya, maksudnya nanti kita masuk kepada kritik teks gitu. Saya butuh membuktikan itu secara tekstual karena ada masalah konteks di situ. Nah, yang kedua, saya langsung menanggapi Ustadz Naja. Gini ya, ada ungkapan yang salah di situ bahwa Yesus itu separuh Tuhan, separuhnya Allah. Tentu saja ungkapan itu keliru. Ya, bahwa saya tidak pernah mengatakan atau bahkan orang Kristen mengatakan Yesus itu setengah Tuhan atau setengah manusia. Nah, itu ungkapannya keliru. Kenapa? Di situ kegagalan paham kita mengerti firman adalah Allah. Ya, firman adalah Allah bukan dalam konteks hitungan seperti 3 orang yang berdiri atau ada Bapa, firmannya dan rohnya seolah-olah itu menjadi 3. Ya, itu memang kegagalan trinitas yang acap kali dilakukan oleh teman-teman muslim. Nah, sehingga waktu dikatakan firman itu telah menjadi manusia, tolong dipahami itu dalam konteks firman yang keluar yang menjadi manusia. Nah, maka kalau teman-teman lihat di dalam 1 Yohanes 1-3, di situ dijelaskan bahwa keilahian sang firman itu adalah sebagai pencipta. Ya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dengan firman. Ya. Nah, maka firman yang keluar menjadi manusia bukan berarti Allah sudah tidak punya firman lagi. Nah, itu seperti kita menghitung apel. Ya, kalau apel itu dikurangin sekian, maka bisa kelihatan sisanya sekian. Nah, tentu saja itu adalah perhitungan yang salah kalau kita mau hitung tentang Tuhan, bukan tentang fisik itu. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan, keilahian, itu adalah metafisika. Jadi ketika Yesus yang adalah sebagai firman yang keluar, bukan berarti di sana sudah tidak ada firman lagi. Dan dalam konteks ini kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus ada dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di sana ada suara firman Bapa. Di sana juga ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati dan Yesus Kristus yang sedang dibaptis. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata Bapa tidak kekurangan bahkan tidak kehilangan firman. Nah, di situ perlu kita perhatikan bahwa waktu kita berbicara firman menjadi manusia, ya, maka firman menjadi manusia itu dalam pengertian sang firman yang keluar sebagaimana berjumpa kepada Abraham sudah pernah dalam rupa manusia, kepada Musa seperti semak belukar yang menyala, kepada Yakub seperti malak Elohim yang bergulat dengan Yakub, dan kepada bangsa Israel seperti tiang awan, tiang api. Nah, di sini bukan berarti firman yang keluar, firman yang nuzul itu, kemudian ketika dia turun, di sana sudah tidak ada firman. Tentu saja itu adalah pemahaman yang keliru tentang iman Kristen ya. Itu pemahaman yang keliru tentang iman Kristen. Nah, oleh karena itu, apakah firman pernah mati? Firman tidak pernah mati. Apakah Tuhan dan Allah itu pernah mati? Tuhan dan Allah tidak mungkin bisa mati. Karena dalam iman Kristen, Tuhan itu dan Allah itu bukan sesuatu yang bisa dilihat dan bisa dialami oleh karena itu dia mengambil rupa manusia supaya touchable, supaya tersentuh, terjamah dan terlihat dia eksis.
sekalipun di dalam rupa manusia. Nah, maka tadi kalau kita melepaskan Yesus adalah sebagai Kristus, ya kita akan gagal paham. Karena Kristus itu adalah tujuannya juru selamat bersama dengan visi dan misinya di dalam daging itu. Ya, ini sebenarnya kaitannya panjang sekali ya, terkait dengan bahwa Yesus yang sudah dijanjikan akan datang sebagai manusia dan menyelamatkan manusia. Nah, tentu saja itu harus dipahami bahwa Allah menyatakan dirinya atau Sang Firman itu datang dalam rupa manusia. Maka kalau dia datang dalam rupa manusia, bukan berarti Sang Firman itu sudah tidak ada. Kalau tadi mengatakan bahwa firman menjadi daging, nah itu menarik kata-kata kenapa bukan dipakai antropos, kenapa dipakai itu sark, ya? Kenapa itu dipakai sark? Karena memang penulis atau dalam hal ini dalam bahasa Yunani itu mau menjelaskan kehampaan, itu mau menjelaskan tentang sebuah ketidakgunaan bahwa Allah yang Maha Kuasa mau menjadi daging. Nah dalam konteks itu kita melihat bahwa Allah itu penuh kasih. Ya, dalam hal itu kita melihat Allah itu penuh kasih. Kenapa itu digunakan sebagai daging dan diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu sebagai manusia. Supaya kita tahu daging ini yang dimaksud apa. Bahwa manusia. Tetapi sark itu sendiri itu bermakna bahwa sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan cara mau menyelamatkan manusia, Allah berkorban. Allah merelakan. Ya, bahwa Sang Firman itu datang dalam kehampaan yang sebenarnya tidak berguna di mata manusia, tetapi di mata Tuhan begitu berharga. Masih ada waktu? Bang Sonik silakan. Waktunya selesai. Oke. Oke, thank you. Sorry Bang Sonik. Waktunya selesai. Oke. Nggak apa-apa. Mau tanggapi? Enggak bro, mending Jeki aja yang jawab bro. Isinya framing aja kalau Sonic. Udah tenang. Itu mungkin nanti ya. Ya, Itu nanti silakan. dikliarkan ya. Bro, Sekarang bagaimana jangan- tanggapannya dari Ucup. Baik, dari saya dulu ya, sebelum ke Ustadz Wafi menanggapi atas pertanyaan beliau kayak gitu. Begini, meskipun tidak ada jawaban dari pertanyaan saya, sebenarnya Anda salah paham dengan pertanyaan saya tadi. Tadi saya menanyakan bukan masalah kritik teks, tapi kekuasaan Tuhan Anda yang bagaimana gitu. Ketika dia bisa menciptakan anak lebih tua daripada orang tuanya. Kekuasaannya yang saya tanyakan. Sakti betul Tuhan Anda bisa menciptakan seorang anak lebih tua daripada orang tuanya. Bukan teksnya yang saya masalahkan, kekuasaannya gitu loh. Ya lanjut Ustadz Wafi. Ya itu, kok bisa ya Tuhan menciptakan anak lebih tua daripada bapaknya gitu loh. Saya tidak pernah nemu pemikiran seperti itu atau ayat suci seperti itu baik di agama lain tidak ada kecuali hanya di dalam Kristen. Kan kekuasaannya hebat banget gitu loh guys. Mantap gitu loh kekuatannya itu sehingga anak bisa lebih tua daripada orang tuanya gitu loh. Gimana cara pembuatannya itu gimana kira-kira gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggapan dari saya masalah tadi ya. Kan begini Mas Jeki, di Yohanes 1 ayat 1 itu kan tertulis pada mulanya firman, firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Nah di ayat yang lain firman itu sudah menjadi daging, sudah menjadi manusia. Nah ternyata manusianya itu pernah mati 3 hari. Berarti kan kalau memang Yesus itu bukan firman itu sendiri, ternyata firman Tuhan itu masih ada ya, tidak hilang. Karena buktinya kata jenengan tadi, Tuhan Bapa masih bisa berfirman. Ternyata ketika Yesus turun masih bisa berfirman seumpama. Berarti kan ada firman Allah, ada sebagian firman Allah yang tidak kekal berarti. Yaitu firman yang jadi manusia itu. Berarti kan seperti itu konotasinya. Kesimpulannya kan begitu berarti. Berarti ada firman Allah atau firman Allah itu ketika menjadi manusia ternyata juga mati kan begitu. Karena terbukti Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, mengambil rupa manusia, ternyata dia mati selama 3 hari. Nah kan sudah jelas itu berarti. Berarti firman pernah mati begitu. Lalu melanjutkan pertanyaan Ustadz Yusuf, itu harus dijawab itu. Bagaimana kekuasaan Tuhan
kok bisa menciptakan anak lebih tua daripada ayahnya? Itu caranya yang kita tahu ya, yang masuk akal itu kan ayah, bapak, dan ibu kemudian menikah, akhirnya tumbuhlah anak. Ini anaknya dulu yang keluar begitu, lalu lahir bapaknya. Itu gimana anunya, apa ya, masuk akalnya gimana? Waktunya selesai Ustaz. Oke. Waktunya selesai Ustaz. Oke. Saya jawab dulu ya, Bro Jack. Boleh ditanggapi ini, Bro Kan. Ded? Oh, Tanggapan Bagaimana? akhir Karena- ini, tanggapan akhir ini. Oh, tanggapan akhir. Oke. Silakan. Oke, Bro Sonic. Lanjut. Kalau saya sih cuma jawabnya begini aja. Yang mereka tanya itu kan perjanjian lama. Perjanjian lama itu masuknya ke kritik teks. Kan kita mengenai Tuhan kekuasaan dan kita sembah kan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan mati 3 hari itu penglihatan manusia, betul. Tubuhnya itu. Tapi bangkit. Dia udah bilang mati 3 hari dan dia bangkit. Itu membuktikan dia Tuhan. Dia nggak pernah ngomong sembarangan. Nggak seperti Allah-Allah lain yang ngomong di hal mengenai bertawakal dan beriman, setan tidak mempengaruhi, nyatanya tumbang. Itu kan nggak mesti dibuang gitu, kayak buku-buku kayak begitu kan. Sebelum turun itu kitab, firman itu udah ada di dia. Tapi dia turunin juga, kejadiannya nabinya kalah sama sihir, buang itu buku. Itu udah paling gampangnya. Sebelum ada Quran, itu buku udah ada. Itu ada. Dan ayat itu bukan untuk umat lain, untuk Muhammad. Yang dia turunin. Waktu itu, pertama kali yang terima ayat itu untuk Muhammad. Ya itu aja sih pernyataannya. Jadi dibalik di situ, itu firman yang dihafalin dalam bahasa Arab itu berguna apa enggak kan terlihatnya di situ. Di An-Nahl 99. Jadi kan begitu gampangnya. Ya udah itu aja. Lanjut Bro Jeki. Ya, sekali lagi ya, gagal paham yang disampaikan oleh Ustadz Naja. Makanya saya katakan, kalau kita berbicara tentang firman, itu bukan hitung-hitungannya seperti apel dan bakpao yang bisa dijumlahkan. Karena Allah dalam iman Kristen itu adalah roh. Jadi kalau orang Kristen berbicara Allah, disitulah Bapa, firmannya, dan rohnya. Jadi firman menjadi manusia itu bukan pertama kali tuh. Ya, sudah pernah kepada Abraham, sudah pernah kepada Musa, ya. Nah, jadi ketika firman itu turun menjadi manusia, bukan berarti di sana sudah tidak ada firman lagi. Disitulah justru kemahakuasaan Allah menyatakan bahwa dirinya itu bukan di dalam bilangan atau hitungan manusia. Nah, ketika firman itu telah menjadi manusia, bahwa dia sungguh-sungguh manusia. Tetapi memang bedanya kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan kita adalah kemanusiaan kita tanpa visi, bahkan visinya adalah menyelamatkan kita. Tetapi kemanusiaan Yesus itu adalah kemanusiaan yang tanpa dosa. Sehingga dia layak menjadi korban, dia layak menjadi juru selamat. Karena yang tidak berdosalah yang bisa menyelamatkan yang tidak berdosa. Bukan berarti misalnya ada dalam peristiwa penyaliban Isa ya di dalam Al-Quran. Bahwa Isa diangkat diganti dengan yang tidak berdosa. Nah, apa salah orang tersebut sehingga dia mau disalibkan? Dan apakah dia menerima atau tidak? Dan di dalam Al-Quran saya tidak pernah menemukan penjelasan itu. Nah, oleh karena itu teman-teman tadi perlu ditangkap bahwa ketika kita berbicara Yesus ya menjadi manusia, bahwa firman itu tidak berkurang sama sekali. Karena kalau teman tahu metafisika, teman-teman tidak akan bertanya. Tapi nyatanya teman-teman tetap bertanya karena ketidaktahuan tentang metafisika itu tadi. Ya, bahwa Tuhan ya melalui firman-Nya yang waktunya kekal selesai. itu, Waktunya tempat selesai. datang. Terima kasih. Oke, waktu selesai. Moderatornya kejam ini. Ya. Ya, oke. Ini gimana ini selanjutnya? Selanjutnya terserah mau bawa pedang, bawa parang, terserah Closing. kalian semuanya. Yo wes, Closing. tadi yang Nggak mau bawa parang dulu, nggak mau bawa kuhantam dulu. udah jangan di TikTok ribut nanti, Bro. Closing aja. Wah, saya pikir mau dipakai aturan yang di Zoom. Mau bawa parang dulu baru closing statement. Kalau di Zoom Kalau di TikTok ini Bunda kena banned, Bro. Kasihan hostnya nanti. Iya. Kalau di Zoom terserah, mau bawa parang terserah. Oke. Tapi Bro- ingat ya, parangnya virtual aja ya. Ya, Ucup dengan Bro Iya. Naja aja duluan closing. Silakan. 5 menit ya closing ya. Nah, Oh iya Ustaz. Monggo Ustaz. Ustaz Yusuf Tepat dulu. sekali, Ustaz. Lanjut, antum silakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Sonik mengatakan
Itu kan di perjanjian lama yang anak lebih tua daripada ayahnya. Kalau di perjanjian lama itu kan critical text loh. Apanya yang critical text? Masa emangnya Tuhan di perjanjian lama sama di perjanjian baru beda gitu Tuhannya? Wah, berarti betul dong ya. Yang kita yakini dari dulu sampai sekarang berarti Tuhan di perjanjian lama beda dengan Tuhan di perjanjian baru. Berarti betul ada dua Tuhan berarti di sana. Karena ternyata disodori pertanyaan simple itu tidak ada jawabannya gitu loh. Yang ada tadi Bro Sonic hanya mengembalikan kepada Al-Quran lagi. Tidak bisa menguatkan jawabannya di dalam Bible gitu loh. Sehingga lucu kalau kalau dibedakan antara Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru. Itu lucu sekali. Nah, kemudian Maki ketika mengatakan ini bukan seperti hitung-hitungan, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, justru itu, Bro. Kita itu tidak yakin bahwa Yesus Tuhan karena itu alasannya. Kalau memang dia itu firman, kenapa masih butuh firman? Kalau memang itu sudah firman yang menjadi manusia, kenapa masih menunggu firman yang lain? Kenapa seperti itu? Makanya di Yohanes 5, butir atau nomor ke-26, bahwa Yesus itu memiliki hidup sendiri, Tuhan Bapa Allah itu memiliki hidup sendiri. Dan sudah nyata bahwa ketika Yesus itu disebut firman itu sendiri, kenapa ada beberapa hal yang Yesus tidak tahu? Dan ketika Yesus itu firman itu sendiri, keilahiannya sudah terbukti, kenapa kok masih dicobai oleh iblis? Nah itu makanya kita tidak menuhankan Yesus karena itu, Bro. Ada beberapa sisi keilahian Yesus yang ada di sana. Jadi Yesus di samping dia adalah Tuhan, dituhankan. Kemudian dia itu firman, katanya yang menjadi rupa manusia. Tapi kenapa kok masih butuh firman lagi gitu loh? Dia kan sudah firman. Seharusnya dia sudah bebas mengucapkan, ayo Tuhankan aku, ayo sembahlah aku, begitu. Monggo Ustadz Yusuf ditambahi. Baik, Ustadz Wafi. Mungkin pertanyaan simple itu terlalu sulit untuk mereka menjawabnya gitu. Sehingga tidak ada jawabannya yang saya temukan sampai sekarang. Bukan cuma di sini. Bahkan sama Kristen yang lainnya pun sudah saya tanyakan. Sampai hari ini saya tidak menemukan jawaban tentang itu gitu. Apalagi dikaitkan tentang kekuasaan Tuhannya yang ada di Kristen. Nah, jadi seperti itu. Mungkin terlalu sulit lah. Nanti saya kasih pertanyaan yang mudah saja gitu. Yang standar-standar. Nah, untuk menanggapi apa yang dibicarakan Jeki Sembiring dengan Ustadz Wafi, begini, firman menjadi manusia itu dituliskan oleh Yohanes. Nah, pada mulanya adalah firman itu juga dituliskan oleh Yohanes. Di sini saya melihat tidak ada bukti juga ketika Yohanes itu melihat firman itu jadi manusia. Kan Bible itu dari kesaksian-kesaksian. Seharusnya ketika Yohanes menuliskan seperti itu, Yohanes menyaksikan firman itu jadi manusia. Tetapi tidak ada di literasi manapun. Ya, di dalam Yohanes 17 nomor 8 pun, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, firman datang dari mana lagi ini? Padahal firman udah jadi manusia gitu. Tapi ada lagi datang firman yang baru gitu. Nah, apakah itu juga menjadi manusia atau tidak? Kan kita nggak tahu gitu. Jadi seperti itulah kalau penyampaian saya. Ya, di sini saya merasa tidak ada jawabannya sama sekali gitu. Dari yang zaman bahula saya tanyakan sampai hari ini. Jadi sekian dari saya. Afwan kalau ada kesalahan dalam kata-kata ataupun kata-kata yang kurang enak gitu ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada narasi yang kurang enak dari saya maupun Ustadz Wafi. Ya, di penutupan ini kami hanya menyampaikan, mari kita gunakan akal pikiran, logika gitu dalam beriman. Kalau iman tanpa akal itu namanya imani saja. Kalau akal tanpa iman itu namanya akal-akalan. Ya, sebagaimana orang tua itu lebih muda daripada anaknya, atau anaknya lebih tua daripada ibunya. Kan lucu. Nah, itulah yang dinamakan akal-akalan. Jadi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, waktunya pas Oke. Ustadz. Silakan Bro Jeki. Khusus buat Ustadz Ucup, permintaan maafnya ditolak. Lanjut Bro Jek. Ini hostnya minta saya. Dulu deh. Ini rupanya minta hostnya. Enggak, kalau misalnya mengenai itu saya jawab ya. Kalau yang mengenai itu kan mesti dikritik teks karena kenapa? Firaun itu bukan nama, itu adalah gelar. Dan di Islam Allah nggak tahu hal soal itu. Untuk mengenai itu dan itu yang makanya kita mesti dibilang itu kritik teks, bukan hal gampang atau mudah. Karena kita dibilangnya mengenai ketuhanan, bukan Tuhannya beda. Itu sejarah. Alkitab ditulis orang yang sejarah dan dokumen-dokumennya udah ada yang hancur juga dan itu mesti diselidikin lagi. Itu ketemunya tahun berapa? Nah di situ mesti diselidikin dengan sejarahnya Israel. Dan di sini kita ngomongin mengenai kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang jenis apa? Yang kalau kita mau lihat kuasa Tuhan dari penciptaannya apa sih? Bukti dari hasil yang menyembah. Yang menyembah kita nggak usah lihat jauh-jauh, kita lihat Borobudur. Dari Borobudur Prambanan. Yang menyembah patung aja bisa bangun begitu gede. Ka'bah hasil bangun siapa? Hasil bangun apa hasil ngerampok? Ini Kan kita bisa closing, lihat dari Bro. situ. Iya, closing. Bro. Iya. Closing. Ya, silakan. Segampang itu yang kita lihat dengan hasil yang dia bilang katanya maha kuasa. Maha kuasa seperti apa sih? Maha kuasa itu mencipta, bukannya ngambil sini, ngambil sono, ngambil sini, ngambil sono. Dan kita mau kritik teks mengenai Al-Quran. Di Al-Quran tertulis Gunung Tursina yang ngomong Allah sendiri. Di mana letaknya itu gunung? Sampai detik ini saya nggak ketemu itu namanya Gunung Tursina. Orang Arab pun ditanya dia nggak tahu Gunung Tursina di mana. Nah gitu loh, yang punya Quran dari Mesir dan dibilang lagi, Quran terjaga sama Allah dan malaikat. Quran abad 18, zamannya Wali Songo. Mana Qurannya? Gak ada yang tahu, satu bumi gak ada yang tahu. Yang jaga terus abad ke-19 ini dari mana datanya? Makanya itulah yang digunakan, dia bilang katanya jangan slogan doang berakal, tetapi kritis gitu. Slogan berakal doang mah gampang. Tongolin suruh Arab keluarin Quran abad 18. Asal Wali Songo. Punya Quran Imam Bonjol banyak, Ponegoro ada tuh Islam semua. Mana Qurannya? Hadisnya mana? Asbabul nuzulnya mana? Semuanya mana? Ente cerita dari cerita abad 19 yang dikarang orang juga. Mereka tahu dari mana semuanya yang ente baca, ente sebarin ke umat, ke kita. Gitu bro. Jadi selamat berpikir Indonesia. Oke lanjut Bu Nyeki. Ya, closing dari saya tadi, ya saya rasa Naja dan Yusuf PI tidak menguasai tema ya. Jadi semua hal itu terlalu brutal ya, terlalu brutal untuk disematkan. Ini hubungannya dengan kemahakuasaan, ini hubungannya dengan kemahakuasaan. Nah, sama sekali tadi saya tidak menemukan tema-tema yang sangat fundamental mengenai kemahakuasaan. Jadi kalau kita hanya mau sekedar melemparkan hal seperti itu, saya banyak sekali dan saya sudah bertobat sebenarnya untuk hal-hal yang receh-receh seperti itu ya. Di tadi malam saya baru saja menjawab pertanyaannya Bang Yusuf PI itu ya kepada salah satu narasumber Islam saya sudah jawab begitu. Nah, tapi itu memang perlu menampilkan data karena di situ ada masalah teks dan konteks ya, perlu ditampilkan. Jadi kalau kita berbicara bahwa kemahakuasaan Tuhan ya, saya melihat ya alasan kami tidak mentuhankan Allah ya salah satunya memang ya dia tidak maha kuasa. Dan dia pada abad-abad yang kemudian baru muncul dan itu juga oleh karena Nabi Muhammad. Selain daripada itu tidak pernah ada tidak pernah ada tanda-tanda kebesaran Allah itu tidak ada. Selain daripada Alkitab, Al-Quran dan yang lainnya itu tidak bisa menjelaskan apa-apa. Nah oleh karena itu konsep-konsep itu sudah terlebih dahulu dijelaskan di dalam Alkitab. Jadi kenapa kita ada dalam Alkitab itu kitab Taurat Musa dan lain sebagainya, di situ membuktikan bahwa iman kami ini adalah sebuah perjalanan panjang, bukan perjalanan baru, ya kira-kira seperti itu. Sehingga sangat sulit sekali, bahkan itu hanya mimpi untuk boleh mengatakan Allah kami tidak maha kuasa. Nah sehingga sulit kalau kami juga mau menerima Allah Subhanahu Wa Taala
yang baru dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, sembari di dalam isinya adalah sudah ada di dalam Alkitab semua. Bahkan menurut saya ada banyak yang diselewengkan, yang tidak sesuai dengan fakta dan data. Tapi saya kira saya tidak membahas itu dulu karena saya masuk di pertengahan. Mungkin next kita bisa melanjutkannya. Saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih untuk moderator dan semua teman-teman. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, Tato, selesai di tempat ya. Halo semuanya. Iya. Atas sih. Iya. Moderator. Terima kasih Ustadz Naja, Ustadz Yusuf VI, Bro Sony, Bro Jeki Sembiring, Bang Malikil. Ya, oke, thank you. Saya pamit dulu ya, Bro Malik. Ya, Ini asar. wes bro. Nanti kalau apa Ya, sudah omongin asar. lah dengan Kores. Kalau memang maunya di TikTok ya di TikTok. Tapi saya sih lebih suka di Zoom biar datanya bagus ya. Oke, Ustadz Oke, Yusuf, oke. saya tunggu di Zoom M3 sekarang.